Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Muhammad dari MRL2A dengan NIM 2007599. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendigitasi peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi yang pertama adalah kita harus menggeoreferencing peta terlebih dahulu. Cara menggeoreferencing peta adalah add points yang ada di bagian georeferencing. Lalu tepatkan tanda ini tepat di tengah-tengah koordinat. Setelah tepat di tengah-tengah, kita klik kanan, lalu input DMS. Lalu kita samakan angka ini yang ada di peta. Degree adalah derajat, yaitu angka pertama. Lalu minute adalah menit, angka kedua. Second adalah detik, yaitu angka yang ketiga. Lalu lakukan hal yang sama juga pada titik yang kedua. Pertama-tama kita klik kanan terlebih dahulu, lalu masukkan angka yang sama yang terdapat pada peta. Seperti yang sebelumnya, derajat adalah angka yang pertama, menit adalah angka yang kedua, second atau detik adalah angka yang ketiga. Lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya. Kita juga lakukan hal yang sama pada titik yang ketiga, yaitu di pojok kanan bawah. Jika kalian sudah tepat berada di tengah-tengah menempatkan poinnya, maka angka yang ada di kolom ini dengan angka yang di peta tidak akan berbeda terlalu jauh. Lalu di titik terakhir atau titik 4, yaitu di pojok kiri bawah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika poin kita tepat berada di titiknya, maka angka yang ada di kolom dengan angka yang ada di peta tidak terlalu jauh bedanya atau mungkin sama. Setelah 4 titik tersebut kita tempatkan, langkah selanjutnya adalah kita harus update georeferencing terlebih dahulu. Di sini di view table kita masih lihat angka kita masih 3,6. Kita harus mengupdate georeferencing terlebih dahulu agar menjadi di bawah 1 atau menjadi yang baik, paling bagus. Setelah kita mengupdate georeferencing, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat shapefile terlebih dahulu. Pertama kita buka katalog, kemudian kita buka folder SHP, lalu create new shapefile. Lalu kita membuat feature types-nya polygon dan menamakan file tersebut menjadi administrasi. Sebelum kita pertama kita harus mengganti dulu koordinat sistemnya menjadi geographic coordinate system, kemudian ke world, lalu kita ke WGS yang 1984. Kita tinggal mencet OK, lalu OK lagi, dan OK. Setelah membuat shapefile baru, kita ke editor, kemudian start editing, lalu ke create features, klik administrasi, dan construction toolsnya yang polygon. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memilih titik awal kita membuat polygon yang mau akan kita buat. Di sini saya sedang mencari-cari titik yang pas untuk membuat polygon baru. Nah, di sini saya sudah mulai menentukan titik polygon baru saya. Kita polygon ini harus sesuai dan hati-hati dengan garis yang ada di luar agar menjadi sesuai dengan gambar yang ada di peta. Hati-hati jangan sampai keklik 2 kali, karena jika keklik 2 kali maka artinya kalian sudah beres mempolygon. Kita sudah selesai mempolygon. Selanjutnya adalah kita save edits terlebih dahulu agar untuk mengantisipasi apabila kita lupa men-save. Selanjutnya adalah kita akan mengubah si warna polygon ini menjadi warna hollow. Dan outline width-nya kita ubah menjadi 2. Klik OK. Jika kita mengubah warnanya menjadi hollow, maka akan terlihat peta yang aslinya. Setelah kita melihat peta aslinya, pertama kita select features terlebih dahulu. Setelah select features, kita klik di polygonnya atau garis luarnya ini.
Lalu kita menggunakan fitur polygon cut. Polygon cut ini berfungsi untuk memotong tiap daerah berdasarkan warnanya. Misalnya seperti ini Polewali warna orange, jadi kita potong seperti itu. Lakukan sampai semua warna terpotong. Setelah seluruh warna terpotong, hal yang akan kita lanjutkan adalah kita memberi nama setiap kacamatan. Caranya kita membuka open attribute table, lalu kita harus add field terlebih dahulu. Namun karena di sini belum bisa add field, maka kita harus stop editing terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah stop editing, baru bisa menambahkan add field. Lalu kita tab-nya menjadi text, dan nama fieldnya atau nama kolomnya menjadi kecamatan. Lalu kita klik OK. Nah, langkah berikutnya kita akan memberi nama tiap kecamatan. Caranya adalah kita start editing terlebih dahulu. Baru kita bisa mengetik nama kecamatannya. Di sini saya Tubitaramanu yang warna biru. Lalu lakukan hal yang sama pada warna yang lain. Jika semua kecamatan sudah ada namanya, maka kolomnya akan penuh dengan nama dari kecamatan tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita buka properties, lalu ke simbologi, ke kategoris, kita value fieldnya menjadi kecamatan, lalu add all values. Lalu kita tinggal pilih warna yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna ini. Lalu kita klik OK. Maka nanti warna dari peta tersebut akan berubah menjadi sesuai dari warna yang kita pilih sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memberi nama tiap kecamatan. Pertama kita klik properties, lalu ke labels, kemudian label fieldnya kita ganti jadi kecamatan. Lalu kita pilih font yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 12 dan di bold. Lalu kita pencet OK. Maka seluruh nama dari tiap kecamatan akan keluar. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan membuat titik kantor kecamatan. Pertama kita ke katalog, kemudian kita bikin folder baru. Bikin shape file baru. Jadi kita klik shape file. Namanya kita ganti jadi kantor kecamatan Polman atau kantor kecamatan Polewali Mandar. Feature stepnya point. Terus koordinatnya kita ganti jadi sama seperti sebelumnya, yaitu WGS 1984. Lalu kita setelah kita membuat shape file baru, kemudian kita akan menambahkan point di kantor kecamatan. Caranya adalah kita pencet create features, terus yang kantor kecamatan. Terus kita klik tepat di ada logo kayak kantor gitu di tiap kecamatan. Itu Bitaramanu, Yuluyo. Sini ya seperti itu kita lakukan di seluruh kantor kecamatan. Setelah kita menempatkan poin dari kantor kecamatan, langkah selanjutnya adalah kita ke open field table terlebih dahulu. Open attributes table, terus kita add field. Cuman karena belum bisa, kita harus stop editing terlebih dahulu. Nah, ini baru bisa add field. Kita tab-nya jadi text sama seperti langkah yang saat kita memberi nama tiap kecamatan. Lalu di sini nama dari fieldnya kita ganti menjadi kantor. Terus kita klik OK. Nah, di sini saya poin pertama ada di Tubitaramanu. Jadi saya akan memberi namanya kantor kecamatan Tubitaramanu. Ini dilakukan agar setiap titik dari kantor kecamatan bisa terlihat saat ada di peta nanti. Saat petanya sudah jadi. Lakukan hal yang sama juga di tiap kantor kecamatan yang sudah diberi titik sama seperti sebelumnya yang sudah kita lakukan. Setelah memberi nama dari tiap kantor kecamatan, kita
membuka properties. Kita ke properties. Lalu kita label fieldnya menjadi yang kantor. Ini juga kita sama. Saya pakai font yang sama, Times New Roman. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, saat kita sudah mengklik OK, nanti setiap nama dari kantor kecamatannya akan terlihat seperti ini. Lalu ini adalah proses terakhir. Kita akan memberi layout di peta yang sudah kita buat. Pertama kita ke file, kemudian ke page and print setup. Saat sudah dibuka, kita akan mengganti size dari kertasnya menjadi A4. Lalu kita klik OK. Nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Saat tampilannya sudah seperti ini, lalu kita posisikan peta kita agar tepat berada di tengah kertas. Mau digeser atau diperbesar dengan cara mengganti skalanya yang ada di atas ini. Nah, seperti ini kita lalu geser-geser petanya agar tepat berada di tengah kertas. Setelah memposisikan peta tepat berada di tengah-tengah kertas, kita akan membuat kotaknya di bawah peta ini. Jadi di kotaknya itu nanti akan ada legenda, identitas diri, sama judul petanya. Nah, kita buat kotaknya sesuai dengan ukuran yang kita mau atau yang kita butuhkan. Karena kotaknya berubah menjadi warna kuning, pertama kita harus mengganti warna dari kotak ini. Caranya kita klik kanan, lalu kita fill colornya, ganti menjadi yang no color. Nah, lalu outline width-nya kita ubah menjadi 2 agar lebih terlihat. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita posisikan kotaknya agar tepat berada di tengah-tengah kertas atau di bawah peta. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat judul peta. Caranya adalah kita klik text atau huruf A. Klik text, lalu masukkan di dalam kotak. Lalu klik 2 kali di tulisan teks tersebut. Dan kita ganti menjadi peta administrasi Polewali Mandar atau menjadi judul peta ini. Setelah sudah menjadi peta administrasi Polewali Mandar, kita klik OK dan kita geser-geser petanya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Enaknya mau di mana kayak gitu. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen peta yang lain seperti arah mata angin. Misalnya kita ke insert, kemudian kita north arrow. Setelah mata angin kita tambahkan skala. Skalanya berupa skala tulisan terlebih dahulu. Caranya juga sama, insert kemudian scale text. Lalu kita ke skala batangan. Caranya juga sama, kita ke insert lalu kita pilih yang scale bar. Kita di sini buka properties terlebih dahulu di skalanya. Lalu mouse-nya kita ganti menjadi yang kilometers. Lalu kita klik OK. Lalu kita tempatkan skala mata angin dan judulnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Setelah kita menambahkan komponen peta-peta yang lain, kita juga akan menambahkan komponen peta selanjutnya, yaitu legenda. Caranya adalah kita klik insert seperti yang sebelumnya, lalu kita ke yang legends. Kita klik next, number of ini kita ganti menjadi 2 dulu, lalu kita klik next. Lalu legend title-nya kita ganti menjadi legenda. Next lagi, kemudian pencet finish. Setelah mencet finish, kita tata lagi si legendanya ingin menjadi seperti apa bentuknya dan taruh di mana. Selanjutnya kita akan menambahkan identitas diri seperti logo universitas. Di sini saya sedang mencari file untuk logo universitasnya. Nah, sudah ketemu logo universitasnya.
Lalu kita masukin identitas diri kita seperti prodi, universitas, nama, dan yang lain-lain. Seperti itu. Beserta kita juga tambahkan sumber kita mencari PT dapat dari mana. Seperti itu. Langsung next. Nah, seperti ini jika sudah semuanya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan grid pada peta yang sudah kita buat. Caranya adalah kita klik kanan di petanya, kemudian properties. Di properties kita klik grids, lalu new grid. New grid kita pilihnya yang paling atas atau yang graticule ini. Kita next lagi, lalu kita pencet finish. Lalu kita tinggal pencet OK dan nanti akan keluar garis-garis seperti ini, yaitu grid pada peta ini. Dan selanjutnya adalah kita akan menambahkan inset pada peta yang sudah kita buat, yaitu inset peta Polewali Mandar. Pertama kita add data dulu, kita connect to folder. Lalu kita sudah ketemu peta inset peta Polewali Mandar. Kita masukkan di data frame yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita posisikan inset sesuai dengan yang kita inginkan. Mau di pojok kanan, pojok bawah, bebas gimana kita. Seperti itu. Lalu kita akan menambahkan frame dari inset tersebut. Kita klik properties pada inset, kemudian frame, lalu bordernya kita buat 0,5 poin. Kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Kira-kira beginilah bentuk dari peta yang sudah kita digitasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.